ya. Jadi di sequence activities ya, ini masih ya, dari tadi kita masih ada di dalam sequence activities ya. Itu ada yang namanya network diagram, gitu ya. Nah, network diagram ini teman-teman, kita akan belajar dua jenis ya, hanya ada dua di sini, dua jenis ya, dua jenis ya. Jenis yang pertama itu namanya, ada dua istilah, ada AOA ya, or disingkat yang lain ADM. Ini gak usah bingung dulu dengan istilah, yang penting paham ya. Nah, kemudian ada yang disebut dengan yang keduanya adalah AOM ya, or atau istilah lainnya adalah PDM ya. AOA itu singkatan dari Activity on Arrow ya, Activity on Arrow, panah ya, atau biasa disebut juga dengan Arrow Diagram Method ya, Arrow Diagram Method gitu ya. Nah, kenapa disebut dengan ada kata arrow di sini, panah ya? Ya kan, dari artinya aja kan aktivitas pada arrow ya, pada panah. Jadi ketika teman-teman membuat network atau visualisasi ya dari urutan aktivitas ya. Ini ya, kalau dibuat. Nah, karena ada kata activity on arrow, kemudian apa namanya? Jadi kalau di sini ada kegiatan ya, misalnya tadi kan bentuknya begini ya, atau biasanya sih bulat sih kalau yang AOA itu biasanya activity-nya digambarkan, sebentar, saya buat, jadi bisa juga dalam bentuk bulat begini ya, bulat begini ya, kemudian ada panah ya, kemudian ada bulat lagi. Nah, si aktivitas itu ditulis di sini nih, activity-nya di sini nih, activity name gitu ya, di panahnya. Kemudian di bawah itu ada durasinya. Nah, jadi contohnya apa? Contohnya adalah, nanti di sini saya ada istilah lain ya, kita akan bahas satu persatu. Ada yang namanya itu di sini ada, di visualisasi aja ya. Ada LS, latest start, ada early start. Ini apalagi nih, istilah banyak banget ya. Apa-apalah. Satu-satu kita akan pelajari. Ada LF, latest finish, ada early finish gitu ya. Nah, ini contohnya adalah tadi, misalnya kegiatan A gitu, kita bikin panahnya dulu nih, kegiatan. Karena activity on arrow ya, di panah berarti kita tulis nama kegiatannya adalah di atas panah, misalnya activity A gitu ya. Ya kan? Durasi berapa lama? Pemasangan keramik 10 hari gitu ya, 10 hari. Days gitu ya, pakai D. Gitu. Ya kan? Nah, kemudian baru di situ bikin bulatan di situ ya, itu untuk merincikan nih ya, jadwalnya nih. Early start itu artinya early ya, bisa dimulai paling cepat kapan ya. Kalau kita buat penanggalan kalender misalnya 1 Januari gitu ya, atau hari ke-1 gitu ya. Late startnya paling telat hari keberapa bisa dimulai, misalnya hari ke-4. Tapi bisa juga ini 1 teman-teman ya, isinya tetap 1 juga bisa, arti kalau dia tidak bisa molorkan ya, tidak bisa ditunda. Oke. Nah, kemudian selesainya kapan? Di sini kita buat ya. Kalau ini tadi start ya, SS, nah finish nih yang sebelah kanan. Berarti paling terlambat hari keberapa selesai? Misalnya untuk early finishnya dulu ya, pemasangan keramik itu berarti hari ke-10 paling cepat bisa selesai ya. Karena kan 10 hari kan. Jadi paling cepat hari ke-10 bisa selesai kalau mulainya juga adalah early start ya, paling cepat mulainya itu hari ke-1. Nah, tetapi bisa nggak dia mundur? Bisa, kalau latest startnya itu tadi 4, berarti 4 ke tambah 9 ya, 13 gitu. Misalnya gitu ya. Kalau dia boleh mundur. Ya. Nah, contoh begitu. Nah, ini bisa juga divisualisasikan ya, teman-teman. Dengan yang namanya activity on node ya. Ya, kalau yang sebelah tadi kuncinya adalah activity-nya pada panah, kalau yang satunya lagi ya activity on node. Nah, ini biasa digambarkan dalam bentuk kotak seperti yang tadi di awal ya.
Jadi activity-nya dalam bentuk kotak ya, di dalam kotak. Nah, panah itu lebih menunjukkan dependency type-nya ya. Itu. Misalnya A di sini ya. A kemudian durasinya berapa lama gitu. Misalnya 10 hari gitu ya. Kemudian B durasinya misalnya yang lain apa ya? Tadi kan ya contoh ya, tadi kan ada yang 15 hari gitu ya. B misalnya contoh, apapun lah itu ya. Nah, kemudian ada yang istilah yang tadi LS, ES itu ya teman-teman tuliskan di atasnya di sini nih ya. Jadi early start itu bisa dimulai dari yang paling cepat, early start. Ini latest start ya. Ini saya belum tuliskan singkatannya ya. Jadi ya ini saya dari sini deh. Yang lega di sini deh. Nih, sorry. Ini kan ya. Nah, jadi ES ini ya itu singkatan dari earliest ya, start. Nah, yang L itu latest start ya. Nah, kemudian finishnya di pojok kanan atasnya di sini ya. Jadi yang kita mulai dulu sih early finish ya sama latest finish gitu. Begitupun di sebelah sini ya. Ini early start ya, untuk aktivitas B ininya apa, latest start ya, early finish, earliest finish, latest finish gitu ya. Jadi contohnya bagaimana? Contohnya ya, oh ini tadi saya sudah ngasih contoh di atas ya. Ini maaf supaya konsisten ya, ini jangan dulu dikasih contoh ini. Jadi activity name di sini, activity name sama duration ya. Activity name nama aktivitasnya sama lamanya, durationnya, waktunya berapa lama. Nah, baru dicontoh di bawah gitu ya, kita buat nih ya. Contohnya A itu 10 ya, dilanjut ke B itu 15 hari durasinya gitu ya. Nah, tadi kan ada contoh di sebelahnya tuh ya, A itu tulisnya 1 ya kan, maka nanti tulis finishnya juga adalah 10 gitu ya. Di sini 4, di sini 13 gitu ya. Yang ini nanti buat lagi lah ya. Berarti kan kalau ini mulainya 10, ini nanti mulai di hari ke 10 bisa jadi langsung ya. Ya, selesai di hari ke 10 ya, maka ini bisa lanjut ke hari ke ya 10. Kan misalnya di sini kalau 15 hari nih berarti 25 gitu ya. Nah, gitu. Ini bisa nggak terlambat di hari ke 10 ya? Bisa aja, misalnya dia boleh terlambat ya. Tapi dia baru bisa dimulai kapan? Kan kalau sudah selesai, kalau ini hubungannya FS ya, berarti kan dia baru bisa mulai kalau A-nya udah selesai. Berarti berapa di sini di atas ini? Latest start-nya. Setelah A selesai, berarti hari ke-13 ya nggak? Ya kan? Berapa di sininya? Di sini berapa? Di sini berapa? Tambahin 15 kan, durasinya 15 kan aktivitasnya. Durasi waktunya. Berarti 8. Ya kan? Gitu ya. Jadi sequence activities tadi selain dalam bentuk diagram ya, bisa dalam bentuk tabel ya. Table of sequence activities. Jadi caranya bisa dalam bentuk network diagram, bisa dalam bentuk tabel ya, tabulasi. Jadi contohnya gimana teman-teman? Teman-teman buat tabel ya. Tabelnya itu isinya adalah pertama activity ya. Activity ya, kolom pertamanya. Gitu. Kemudian kolom keduanya adalah nanti ada hubungan dependensi ya. Di sini pred namanya. Pred itu predecessor. Ya, kegiatan pendahulu atau aktivitas pendahulu. Kemudian ada dependency type tadi ya.
dependency type-nya. Gitu. Nah, jadi misalnya ya, kegiatan A, activity A, ya kan? Ada pendahulunya nggak tadi? Nggak ada kan? Nggak. Jadi dia tidak punya kegiatan pendahulu. Jadi di strip. Ya kan? Nah, kemudian nanti dependency type itu adalah dengan kegiatan berikutnya. Jadi kalau di sini ada B, ya, si B berarti kan punya pendahulu. Pendahulu siapa? A. Nah, ini menunjukkan urutan ya, sequence activities nih. Dari sini kan berarti kita tahu nih, oh berarti kalau B itu punya predecessor A, pendahulunya adalah A, berarti menunjukkan urutan ya, setelah A adalah B. Ya kan? Nah, tadi A sama B hubungannya apa? Finish to start. A finish, maka bisa B start. Gitu ya. Nah, bisa ditambahkan nanti di sini keterangan waktu, apakah bisa delay nggak? Ada legs namanya, jadi dependency type sama legs. Ini saya tambahkan ya. Memang ini tools yang cukup banyak digunakan ya. Jadi selain dependency type, bisa juga ada legs-nya. Leg itu adalah keterlambatan ya, penundaan. Jadi bisa aja finish to start ya, dependensinya ya. Tetapi bisa juga ada keterlambatan atau delay ya. Misalnya berapa lama nih? Misalnya 5 hari. 5 hari. Apa maksudnya? Ya. A selesai, B baru bisa mulai, tapi boleh mulainya itu 5 hari setelah A selesai, gitu ya, keterangan di situ. Kemudian B sama A, B. B itu nanti sama C gitu ya, itu hubungannya apa nanti? Di sini misalnya sama finish to start, tetapi tidak boleh ada legs. Berarti legsnya 0. Ya kan? Kemudian C ini ada pendahulunya apa? Pendahulunya adalah misalnya B. Gitu ya. B. Oke. Nah, begitu ini sama, kita buat dulu yang sama lah ya, FS semua nih ya. 0 semua gitu. Nah, kemudian nanti ada D. Ini saya akan tunjukkan nih, di mana di situ nanti bisa paralel ya. Gitu. D itu pendahulunya siapa? Gitu ya. Ya bisa aja pendahulunya itu adalah ya A sama B gitu. Ya. Artinya apa ini? Ya. B ini baru bisa mulai kalau A sama B udah selesai. Jadi nggak cuma satu aja kegiatan yang disyaratkan harus sudah selesai. Ya ini mesti FS juga ya. Jadi ternyata dua bisa begini ya. Predecessor-nya itu bisa satu, bisa banyak, bisa F ya, predecessors gitu. Ya kan? Nah kemudian nanti taruh di sini selesai di E ya, misal contoh gitu. Ya. Tetapi E ini cukup dengan D selesai saja ya. Nah ini sama ya, ini pun jenis dari alat ya, tool untuk melakukan sequencing activities ya. Kita mengurutkan kegiatan. Jadi seperti ini bisa ya. Oke. Nah ini Pak, mau nanya dong Pak. Oke, silakan. Berarti di pendahuluan nggak bisa sampai 3 huruf? Cuma 2 bisa, doang, bisa. kan Bisa A, B, C gitu ya. Ya. Boleh, ini mau ditambahkan sama C boleh. Artinya apa di sini hubungannya? D itu baru bisa mulai kalau A, B, C udah selesai, bisa. Ya. Nah, ini kalau digambarkan nanti gimana kan, ini bentuk tabulasi, ya kan? Kalau dalam bentuk network nanti gimana? Ya kan mengikuti nanti sama, kurang lebih harus konsisten ya. Kalau yang C-nya nggak ada, berarti kalau dibikin gambar gimana teman-teman? Dimulai dari A kan? A dulu kan? Setelah A kemana? Iya Pak. Ke B kan? Karena kita semua bikinnya FS semua ya. FS semua gini, A, B. Terus habis B apa? C. C kan? C. Terus? D-nya di mana? D. Ya kan? Ya kalau ini mah udah jelas ya, kalau A sama B itu ini salah nih sebenarnya. Ini kan B aja udah harus nunggu A selesai kan ya? Jadi ini nggak perlu nih A sama B, sorry. Paham nggak maksud saya? Oke, jadi kalau digambarkan, teman-teman gimana kalau digambarkan di tabel ini kan? B itu setelah A, udah bener ya gambarnya. C setelah A juga. Nah, berarti C setelah A bukan di situ gambarnya. Gimana? Di bawah ke bawah Pak. Ya, di bawah ya. C setelah A, berarti begini. Ya, atau nggak usah melengkung lah. Nah, begitu. Kemudian C, ya kan? Kemudian ada D setelah B dan C. Nah, berarti begini. D, gitu. Ya kan? E setelah D. Nah, begitu ya. Jadi visualisasinya harus konsisten. Tabel dan diagram ya. Itu harus
konsisten ya sama. Jadi Anda bisa gambarkan dengan cara ini ya, cara 1 atau cara 2. Tapi biasanya dua-duanya dipakai tuh namanya nanti. Nah, dari sini nanti kita akan belajar yang namanya CPM ya, Critical Path Method gitu.